Pemirsa, kepercayaan dan tanggung jawab dijalani seorang supir, baik supir pengangkut barang ataupun transportasi publik, dan tentu bukanlah hal yang main-main. Ada nyawa yang harus dijaga, ada keluarga yang menunggu di rumah. Hidup di jalan, begitulah gambaran aktivitas mereka. Dulu profesi ini mungkin identik dengan sosok pria, tapi sekarang tidak sedikit perempuan tangguh yang juga bisa menaklukkan jalanan. Seperti seorang ibu yang sempat viral karena profesinya sebagai satu-satunya sopir bus perempuan di tempatnya bekerja di PO Haryanto, yaitu perusahaan bus antar kota antar provinsi atau yang lebih dikenal dengan AKAP ya. Dan sudah bergabung melalui saluran Zoom secara virtual, pemirsa ada Ibu Bekti Rahayu atau Ibu Yayu. Kita langsung sapa. Ibu Yayu, halo. Halo, Oke. halo juga. Jelas ya suara saya ya dari studio ya? Jelas sekali. Ibu Yayu, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik, luar biasa ini. Tadi juga saya sempat sebut sih bahwa biasanya profesi seorang sopir bus AKAP ini kan didominasi begitu ya oleh kaum pria. Tapi Bu Yayu ini muncul satu-satunya di PO Haryanto ini. Seperti apa Bu pengalamannya selama ini? Udah berapa tahun sih Bu pengalamannya? Saya di PO Haryanto kurang lebih 7 tahun berjalan. Selama 7 tahun mungkin bisa diceritain sedikit Bu Yayu pengalamannya gimana nih, dinamikanya? Ya kalau dulu waktu ngelamar sampai ditolak 3 kali sih. Soalnya mungkin yang menerima lamaran saya waktu mau bawa bus kurang yakin ini kok cewek mau ngelamar bawa bis malam. Lah akhirnya gimana Bu meyakinkan? Saya pantang menyerah. Saya bilang begini yang terakhir, kan Bapak belum nyoba saya, coba dites waktu bawa mobil gimana. Nanti kalau ini yang ketiga, Bapak ragu-ragu setelah hasil tes saya pulang nggak akan kesini lagi, nggak akan ngelamar nggak apa-apa. Akhirnya waktu itu terus dites dan alhamdulillah diterima. Alhamdulillah, 7 tahun kemudian sekarang deh ya. Nah, Bu Yayu, ini kalau boleh dijelasin lagi di mana sih? Lagi di terminal atau di mana? Iya betul, saya lagi di terminal, posisi baru datang. Jadi ya keadaannya seperti ini, belum begitu rapi, mohon maaf. Nggak apa-apa Bu Yayu. Bu Yayu, sebagai seorang sopir bus yang berpengalaman lah, saya bilang udah 7 tahun juga. Kemudian ini tidak main-main trayeknya, jauh-jauh begitu ya. Mengingat kejadian-kejadian nih Bu, belakangan kan sering nih kejadian kecelakaan di jalan tol, baik itu mobil besar, mobil kecil. Kalau Bu Yayu sendiri bisa cerita nggak sih sama kita, tantangan menjadi seorang sopir bus AKAP khususnya tuh kayak gimana sih Bu? Kita harus yang pasti harus lebih jujur pada diri sendiri. Dalam arti jujur begini, bila mana kalau kita memang sudah capek, badan tidak merasa, mintalah libur atau minta supir pengganti. Jangan malah tarian yang lebih menantang penghasilannya, kita paksain. Justru itu nanti jadi bumerang diri sendiri. Jadi harus jujur diri sendiri kalau memang sudah capek, taruhlah istirahat. Istirahat 2-3 hari kita sudah pulih kesehatan kita. Akhirnya besok bisa berperang lagi untuk bekerja lagi. Betul. Oke. Jangan bohongi diri sendiri, jujur sama diri sendiri. Bu Yayu, sebentar. Kalau dari Bu Yayu sendiri tips dan trik ini untuk apa ya? Tetap selamat di jalan, untuk misalnya ngantuk ini bisa melek lagi. Tips untuk juga berhati-hati di jalan, seperti apa sih Bu Yayu? Kalau saya pribadi, untuk tidak mudah ngantuk itu satu, kita konsumsi makanan jangan terlalu banyak. Yang pasti perut itu asal isi, tapi jangan kekenyangan. Karena kalau kekenyangan, pasti akan larinya ngantuk. Pasti ya. Kurangilah minuman yang manis-manis. Sebenarnya bagus itu kopi tanpa ampas dan pahit, itu bagus. Untuk jantung juga kata dokter bagus. Dan ketiga, kalau memang sudah benar-benar ngantuk sekali, jangan sampai terjadi microslip. Microslip itu jadi terslip ngantuk yang tidak tertahankan cuma berapa detik itu. Tapi nanti hasilnya fatal yang namanya microslip itu. Nah, untuk menghindarinya itu kalau biasanya aku cari tempat yang agak aman, di pinggir tol yang aman, untuk berhenti sebentar. Aku turun dari mobil. Aku, kalau aku mau istilahnya buang air kecil kan nggak mungkin lah di tol.
dan jarang juga sih. Paling muterin bus 1 atau 2 kali sambil cek-cek ban. Otomatis nanti kaki-kaki itu aliran darah kembali lurus, kembali segar. Terus minum air putih lagi atau kopi yang kita bawa. Kalau bisa kopi itu jangan manis lah, kopi pahit. Biasanya berapa jam sekali nih Bu kalau istirahat begitu dalam 6-7 jam tadi? 2 jam sekali? 1 jam sekali? Enggak lah, ya Enggak ya? sekitar sudah di atas 4 jam biasanya. Oh, oke. Kita udah berasa penat tuh 4 jam. Asal Kalau 1 jam sampai 2 jam. Asal kembali ke prinsip dasar tadi, jangan bohongi diri sendiri, jujur sama diri sendiri. Kalau udah capek ya udah menepi dulu gitu ya Bu ya. Jangan maksakan, kalau Iya. udah ngantuk ya turun dulu sebentar dan lain-lain.